Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di petang yang berbahagia ini 20 November 2021 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1443 kita dipertemukan lagi dengan izin Allah. Alhamdulillah ya, dalam program Pusat Bahasa College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Tajuknya tentang doa-doa dalam Al-Quran. Kita masih membincangkan ayat doa sebenarnya ya. Kita masih membincangkan ayat doa atau berkenaan dengan doa, ada adab doa ataupun syarat doa diijabah Allah. Kita belum banyak membincangkan ayat-ayat doa sebenarnya. Kita masih terikat dengan ayat 186 suratul Baqarah halaman 28. Allah Ta'ala di sana berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud, kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang zatku, wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau mereka menanyamu tentang zatku, fa inni qarib, Allah tuh sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'an. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah tuh qarib dan mujib. Seperti disebut dalam surah lain, Allah itu dekat dan mengijabah doa. Inilah ijabah ini yang mau kita fokus. Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sorot beberapa syarat doa diijabah. Minggu lepas kita fokuskan kepada pembicaraan tentang hadis kudusi yang mengatakan, man saghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang rajin bertilawah, rajin baca Quran, dan rajin berzikir, Allah akan menunaikan hajatnya lebih daripada hajat orang yang berdoa. Artinya apa? Membaca Quran itu mengatasi doa. Zikir itu mengalahkan doa. Kalau kita mau hajat kita ditunaikan Allah, banyaklah baca Quran. Hajat itu akan diurus Allah dengan baik. Dan kita kemukakan beberapa contoh minggu lepas. Contoh orang yang stroke, badannya stroke, tapi semangatnya kuat, walaupun dia sakit, semangatnya kuat, keyakinannya maksimum. Lalu dia berzikir dalam perjalanan pergi umroh ya. Dia naik kapal terbang, stroke. Tapi dia yakin Allah akan membantunya, Allah akan menyembuhkannya. Maka dia berzikir. Apa zikirnya? Minggu lepas sudah disebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itulah zikirnya mulai dari perjalanan dari rumah sampai ke airport, sampai naik kapal terbang, dalam perjalanan sampai ke Jeddah, perjalanan umrah ya, sampai di Jeddah sehat ya. Dengan keyakinannya akan bantuan Allah, ana ma'a abdi ma zakarani, katanya dalam hadis qudsi.
Allah bersama si hamba kalau orang itu berzikir kepada Allah. Ini satu contoh. Contoh kedua, orang yang kena kanker. Dokter pakar mengatakan usianya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Tapi dia yakin akan pertolongan Allah. Walaupun dokter pakar mengesahkan dia sudah di ujung usia, tapi dia yakin akan pertolongan Allah, yakin akan keutamaan Al-Quran, maka suami istri yang sakit ini suami ya, yang kena kanker ini suami. Suami istri yakin akan pertolongan Allah, lalu mereka baca Yasin jam 3 pagi. Nah, bukan sesudah maghrib ya. Orang kita biasanya baca Yasin sudah maghrib. Dia baca Yasin jam 3 pagi 7 kali satu malam, 7 malam berturut-turut. Akhirnya dicek tidak ada kansernya. Dokter pun heran, kagum melihatnya. Patutnya Anda sudah dalam tanah ini katanya. Ternyata Anda masih sehat. Akhirnya dokter pula belajar macam mana kaedah merawat kanser dari pesakitnya. Sekarang pula sempena kita sudah dibenarkan solat berjamaah di masjid sejak kemarin subuh ya. Doa mustajab akan dikaitkan dengan masjid. Akan dikaitkan dengan masjid. InsyaAllah. Kisah seorang muallim ataupun murabbi dengan seorang cikgu. Subhanallah. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli. Allah berfirman dalam ayat 186 tadi ya, surat Al-Baqarah, aku akan mengabulkan, memperkenalkan doa orang yang berdoa. Saat mereka berdoa, maka penuhilah perintahku, kata Allah. Perintah Allah yang perlu kita penuhi antara lain panggilan azan. Jelas orang yang peka terhadap azan, mencintai azan, mencintai masjid, mencintai solat berjamaah, jelas doanya akan mudah diijabah oleh Allah. Berbanding dengan orang yang tidak mau mendengar azan ataupun sesak mendengar azan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang tadi dia kerjanya muallim ataupun katalah murabbi, dia baru bertugas di satu sekolah yang jauh dari kampungnya, diposting di tempatnya jauh, lalu sampai di sekolah yang baru, dia berkenalan dengan sahabat-sahabatnya di sana. Waktu mereka istirahat, katalah jam 10 pagi ya, istirahat 10 atau 10.30, mereka minum bersama. Dilihat oleh si muallim yang baru diposting ini, yang baru bertugas di sekolah yang baru ini, dilihatnya kawan-kawan semua kumpul minum, makan, beramah tamah, beramah mesra. Tapi dilihatnya ada seorang staf guru yang memencil, tidak mau bergaul dengan guru yang lain. Lalu ditanya oleh muallim yang saleh ini, kenapa yang seorang itu tidak mau minum dengan kita? Kata kawan-kawannya, orang itu insan yang bermasalah. Masalah apa? Dia tidak sholat. Kami tidak senang dengan dia, dia pun tidak suka dengan kami. Subhanallah. Muallim yang saleh tadi sedih mendengarnya. Sedih melihat nasib salah seorang staf yang memencil dan dipencil. Disebabkan sholat. Itu masalah ya. Cikgu kalau dia mengajar, kalau dia tak sholat, lain dengan cikgu yang mengajar kalau dia sholat. Walaupun subjeknya sama, bahan yang diajarkannya sama, tapi kesannya tidak akan sama, insya Allah. Baik. Lantas si muallim ini tidak senang melihat fenomena ini, bahwa ada di antara staf di sekolah yang tak sholat, yang tidak mau bergaul dengan yang lain. Lalu dia, karena dia baru bertugas di sekolah ini, dia minta, dia jumpai cikgu yang bermasalah ini, dan dia ingin serumah dengannya. Dia ingin menjinaki hati orang yang hatinya liar. Maka dia mengatakan, cikgu, katanya, saya kan baru bertugas di sini. Saya belum ada rumah. Saya ingin menumpang di rumah cikgu. Apa kata cikgu tuh? Tak usahlah, katanya. Tidak ada untungnya satu rumah dengan saya.
saya ini insan yang tak berguna katanya. Dia pun tahu keadaan dia. Orang yang tak baik itu tahu orang yang itu tak baik. Tahu dia dirinya tak baik. Lalu muallim yang saleh ini dia bijak ya. Katanya seminggu 2 saja katanya. Saya ingin menumpang di rumah cikgu seminggu 2 sebelum saya dapat rumah. Kalau saya sudah dapat rumah nanti saya akan keluarlah. Saya dengar rumah cikgu ini besar. Akhirnya berkat kesabaran dia mendekati orang yang hatinya liar ini, akhirnya hatinya agak jinak lah sedikit. Katanya baiklah. Maka pendek ceritanya, lalu muallim yang salah ini satu rumahlah dengan si cikgu yang bermasalah, yang tak sholat. Muallim ini tak pernah bicara tentang sholat. Tak pernah bicara tentang sholat. Dia memang 5 waktu sholat di masjid, tidak pernah mengajak orang ini ke masjid. Apa yang dilakukannya? Dia bekerja di rumah itu seperti pelayan pembantu. Dia yang memasak, dia yang mencuci pakaian, dia yang pergi belanja, dia yang menghidang, dia cuci piring. Subhanallah. Subhanallah. Bila dia lihat kawan ini, si cikgu yang bermasalah ini sudah terasa enak dengan dia di situ. Satu hari dia cakap, cikgu katanya, mungkin saya besok lusa akan pindah. Saya sudah dapat cadangan tempat tinggal. Kata kawannya ini, sini sajalah katanya. Sini sajalah, enggak usah pindah. Subhanallah. Maka tahulah si muallim yang saleh ini bahwa apa yang diusahakannya itu sudah berhasil secara bertahap lah ya. Satu hari saat Allah ingin mengijabah doa si muallim ini, dia doanya apa? Supaya orang ini mau sholat, supaya orang ini mau ke masjid. Nah sekarang masjid sudah terbuka untuk kita ya. Tibalah saatnya kita mencintai masjid patutnya. Subhanallah. Lalu satu hari itu saat Allah ingin mengijabah doanya, tiba-tiba setelah mereka makan siang, tiba-tiba waktu mereka minum teh sesudah makan siang, azan asar berkumandang. Berkumandang azan asar, cikgu yang muallim yang saleh ini meninggalkan tehnya yang belum selesai diminumnya semuanya, belum habis diminumnya. Si cikgu tadi terkeluar cakapnya, saya lihat Anda asal masuk waktu sholat ke masjid, belum habis minum teh lagi sesudah makan, selesaikanlah teh dulu katanya. Enggak katanya, saya sesak melihat Anda. Tidakkah Anda merasa penat? Tidak katanya, saya malah kalau saya ke masjid memenuhi panggilan ilahi, panggilan Allah, penat saya hilang. Saya refresh, betul-betul refresh kalau saya pergi ke masjid. Kalau cikgu tidak percaya, ayo kita coba sekali. Di sini baru dia ajak orang ke masjid. Maka maulah cikgu tadi pergi. Cikgu yang tak salat tadi mau ke masjid. Subhanallah, sampai di masjid, mereka masih sempat salat tahiyatul masjid. Dalam ceritanya, doa antara azan dan iqamat sangat mustajab. Ada sebut dalam hadis ya. Hadis oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, katanya ad-du'a'u la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah tidak pernah ditolak Allah. Lalu muallim yang salah tadi berdoa, ya Allah, inilah hambamu yang selama ini tidak pernah datang ke rumahmu, tidak pernah menjejakkan kaki di rumahmu ya Allah, dengan pendekatan yang engkau tunjuki aku sudah berjaya menjinaki hatinya, membawanya ke rumahmu ya Allah. Tolong jangan lepaskan hatinya. Bimbinglah dia ya Allah, kasihan dia ini. Itu doa kawan nih. Kawan tuh tidak tahu dia didoakan. Itu satu faktor ijabah ya. Mendoakan orang yang tidak tahu didoakan. Yang tidak tahu dia didoakan, itu satu faktor ijabah. Yang kedua doa di masjid. Yang ketiga doa antara azan dan qamat. Paling kurang ada 3 faktor doa tadi diijabah Allah. Akhirnya bila sudah selesai sholat,
Subhanallah, subhanallah. Ditanya oleh si muallim nih, macam mana katanya? Wah, benar katanya. Enak ya sholat di masjid ini, saya merasa tenang. Betul yang Anda cakap tadi, Anda bilang tadi bahwa bila kita berada di masjid kita berasa tenang. Subhanallah. Kata si muallim yang saleh ini, baiklah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nanti kita datang lagi solat maghrib dan solat isya. Dia cakap sama kawannya ini, dia dibilang sama kawannya, tadi saya lihat Anda tidak beruduk pun pergi ke masjidnya. Tidak beruduk dia pergi ke masjid. Tapi kawan ini tidak paksa dia beruduk. Nanti kita kena mandi dengan bersih, pakai pakaian bersih, nanti kita beruduk, kita ke masjid lagi. Sejak jam itu, sejak time itu, tidak pernah dia meninggalkan solat berjamaah. Dia menjadi insan yang saleh, muallim yang saleh seperti kawannya. Bahkan dia ditugaskan, katanya dalam ceritanya itu ada tugas di luar negeri, tugas pengajaran juga dan dakwah, sehingga dia berjaya menarik orang-orang yang tak solat menjadi solat, malah orang yang tak Islam lagi ditariknya ke dalam agama Islam. Dia berjaya menjinaki hati orang yang betul-betul liar dari Islam. Itulah satu kisah yang menguatkan doa si muallim yang saleh. Karena dia berdoa di masjid, dia berdoa di antara azan dan iqamah. Disebutkan lagi hadis tadi, ya hadis Imam Tirmizi, ad-du'a'u la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tidak pernah ditolak Allah, artinya doa itu mustajab di antara azan dan iqamah. Maka bersama-samalah kita mengimarahkan masjid ya. Rugi kalau kita tidak ke masjid, rugi dan rugi. Kita lost satu doa mustajab kalau kita tidak ke masjid. Subhanallah, subhanallah. Maka sama-samalah kita mengimarahkan rumah Allah setelah masjid terbuka lagi untuk kita. Sudah 2 bulan lebih kita terhalang untuk pergi ke masjid ya, karena ikut peraturan kesehatan, Kementerian Kesehatan, peraturan kerajaan, kita karena patuh juga ya. Mudah-mudahan sebanyak sedikit pembicaraan ini ada manfaatnya. Yang jelasnya di antara doa mustajab yang sangat perlu diambil berat adalah doa antara azan dan iqamah, terutama di masjid. Kalau orang itu pergi ke masjid, dalam hadis bab masjid pula ya mengatakan orang itu akan didoakan malaikat, ya Allah rahmatilah orang ini, ya Allah terimalah taubatnya, ya Allah ampunlah dosanya. Subhanallah. Masjid itu tempat malaikat berkerumun di sana, merahmati orang yang datang, mendoakan orang yang datang, mensupport orang yang datang, menanamkan keyakinan kepada orang yang datang ke masjid. Apalagi sempat mendengar azan, apalagi sempat solat ataupun berdoa antara azan dengan qamat. Jangan kita ke masjid tapi tak sempat berdoa antara azan dan qamat, berarti satu kelemahan, satu kekurangan lagi ya. Satu kekurangan lagi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang pencinta masjid seperti dalam ayat Quran yang disorot dalam doa khutbah Jumat kemarin, ayat 18 surat Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mungkin tajuk ini masih bersambung lagi minggu depan biiznillah tentang doa mustajab di masjid. Banyak kisah benar yang berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.